Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu. Kita bahas surat Al-Nasrah atau surat Al-Insyirah, surat yang ke-94 yang kita bahas baru ayat pertamanya, Al-Nasrah laka sadrak. Kita lanjutkan ayat yang kedua berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Dan kami akan menurunkan bebanmu Muhammad yang memberatkan punggungmu. Jika di awal kami akan melapangkan dadamu, alam nasrah laka sadrak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, surat Al-Nasrah ini turun di tahun 10 kerasulan. Ya, setelah 10 tahun Nabi menjalankan dakwah, Nabi menghadapi keadaan yang paling berat dan paling sulit, sampai dada Nabi itu sesak rasanya. Ya, karena 10 tahun berdakwah itu pengikutnya hanya 100 orang kurang lebih. 100 orang siang malam mencari pengikut, demi orang sana sini, dibujuk orang sana sini, diyakinkan orang sana sini, hanya 100 orang selama 10 tahun itu. Jadi kalau dikalkulasikan ya paling setahun dapat 10, sebulan dapat 1. Nah, susah ya, berdakwah pun tidak mudah. Padahal kita tidak minta apa-apa, kita hanya ingin kebaikan mereka, tapi tetap juga manusia tidak ada yang peduli. Ya, karena memang dakwah pun tidak mudah, mengajak orang pun tidak mudah. Ya. Karena orang pun tidak tahu ya kebaikan dari apa yang kita sampaikan. Manusia kalau sakit fisiknya, itu sampai berjam-jam antri untuk ketemu dokter. Enak. Kalau sakit fisiknya Pak, mau dia antrian Pak, berjam-jam antri untuk ketemu dokter. Ini jiwanya sakit, dokternya sudah sampai ke sini, pasien pulang. Lah jauh-jauh dokter dipulih turun. Kalau jauh dokter ada menjadi pasien. Yang pasien itu sakit, dulu. Tapi tidak ibu dokter dan pasien yang sakit kok kabur. Apa masalah kan? Kalau bapak itu sakit badannya, banyak mati gitu. Saya asal sakit badan kalau sempat berbeda dokter mati gitu. Selesai urusan. Tapi kalau jiwa bapak itu sakit, itu kalau mati tidak selesai urusannya. Panjang penyakitnya sampai ke ujung nanti ke akhirat itu. Ya, dan semudah itu. Ya, urusan rohani. Tapi manusia tidak paham pentingnya ya rohani itu. Makanya berdakwah itu tidak mudah. Kebaikan yang kita sampaikan itu tidak selalu responnya baik. Makanya para nabi itu dibunuh, diburu, diusir. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa diburu, ya, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Padahal kita tidak tahu. Kita hanya menyampaikan ini yang baik, ini benar, ini salah, itu saja agar manusia jadi baik, tapi tidak disenangi. Dan ini yang membuat dada Nabi sesak. Ya. Dan Nabi selama 10 tahun berdakwah itu mendapatkan pengikut yang hanya cuma 100 orang. Itu Nabi merasa hidupnya gagal. Makanya di surah Asy-Syu'ara nanti, ya, di surah Asy-Syu'ara ayat yang ketiga kata Allah, la'annaka bakhimun nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi itu digambarkan seperti hendak memotong urat lehernya sendiri. Ya, Nabi itu ya rasanya ingin memotong lehernya sendiri. Kenapa? Karena orang tidak beriman juga. Kenapa manusia tidak kunjung beriman juga sudah 10 tahun? Ingin rasanya Nabi mengakhiri hidupnya. Tolong sebut begitu.
Itu beban yang membebani Nabi itu kegagalan rasanya. Karena Nabi itu punya rasa malu, kalau gagal berdakwah malu, bahkan malunya sampai ke akhirat. Makanya dalam hadis Sahih Muslim diceritakan nanti kita ini semua ketika berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun panik, ya akhirnya dapat akal. Apa solusinya? Mari kita cari para nabi, ya cari para nabi sejak Nabi Adam, untuk mereka berdoa kepada Allah agar segera hisab. Itu solusinya. Maka dicarilah para nabi, ketemu. Sejak Nabi Adam dicari, semua nabi-nabi menolak. Tidak ada yang mau berdoa kepada Allah untuk ditegakkan hisab. Tidak ada satu nabi pun yang mau. Ketika ketemu Nabi Nuh, mintalah kita nanti, Nuh engkau kan nabi utusan Allah, mintalah kepada Allah hisab. Apa kata Nabi Nuh? Jangan saya yang disuruh berdoa. Kenapa malu saya berdoa? Kenapa 1000 tahun saya berdakwah dikasih Allah tugas, hanya 80 orang yang beriman. Anak saya pun, istri saya pun tak mau beriman kepada saya. Malu saya kepada Allah. Begitu para nabi itu ya, tinggi rasa malunya. Kalau tak sukses tugas Tuhan, malu rasanya. Nabi juga begitu. Ya, makanya beban di pundak Nabi terasa berat karena 10 tahun berdakwah cuma segini dapatnya. Jadi apa? Salah satu akhlak para nabi itu rasa malu. Makanya dalam kitab Al-Barzanji disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat pemalu. Salah satu yang dirasakan malu Nabi itu kalau misi dakwah pun tidak berhasil. Kau sifat malu yang seperti itu yang hilang dari umat Islam ini. Awak ini memang gagal galak kadang dia. Tak tamat kuliah lepas galak situ. Mahasiswa ATP itu dua lepas galak situ. Tak berubah. Rasa malu kurang. Orang Jepang pun yang ditanamkan gini itu kalau gagal orang Jepang pun lebih baik bakalan tanah. Dia kalau pulang menurut kasuh cantik. Ya, makanya Nabi itu digambarkan seperti hendak memotong urat lehernya sendiri. Itu yang disebut dengan wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Kami akan turunkan beban itu Muhammad yang membebani pundakmu lewat perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu cara Nabi dikurangi bebannya oleh Allah. Lalu kata Allah wa rafa'na laka zikra, kami akan tinggikan sebutanmu. Ini janji Allah kepada Nabi ya sebelum Isra dan Mi'raj. Kami akan tinggikan sebutanmu, namamu. Itu makanya setiap ada nama Allah disebut selalu nama Muhammad disebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu. Itu buktinya wa rafa'na laka zikra. Maka coba kamu lihat tuh, ada tulisan Allah di atas, di sampingnya ada Muhammad. Itu janji Allah begitu. Setiap nama Allah disebut, nama engkau disebut. Kami akan tinggikan sebutan. Ini juga menjadi pelajaran baru. Cerita tentang diri kita itu akan menjadi tinggi ketika beban di pundak kita berat. Makanya warafa'na laka zikra diawali dengan wizrak, beban berat. Nyo makin balik beban di pundak itu, nyo makin tinggi posisi itu kecil dulu. Ya. Orang makin banyak dapat beban, nyo makin tinggi. Nilainya makin beda. Ya. Begini, batu bara dan intan itu sama-sama karbon, sama-sama batu. Intan batu, batu bara batu. Cuma nilai batu bara dengan intan beda. Kenapa beda? Beban yang dipikul beda. Kalau batu bara agak tinggi jadi letaknya. Kalau intan jauh di bawah tanah, maka beban yang menghimpit intan pun lebih baik. Maka kekuatannya padi itu lebih hebat. Maka nilainya beda. Intan di batu bara walaupun sama-sama karbon. Apa yang membuat intan berbeda? Karena beban wizrak. Makanya Bapak Ibu, beban yang berat itu sebenarnya untuk meninggikan
kualitas kita. Orang siapa dulu? Misalnya profesor, waktu sampai profesor paling tinggi jabatannya profesor. Kalau bapaknya balik, bapak banyak api lambung itu, angin depan dulu, ya kan? Jadi beban-beban yang berat itu akan meninggikan kita. Kalau banyak beban kita pikul sepanjang hidup kita, walafat ala kazitra. Buya Hamka itu kenapa tinggi nama Buya Hamka? Kenapa cerita Buya Hamka itu berbeda dengan cerita manusia yang lain? Karena beban Buya Hamka itu beda beratnya. Bacalah sejarah Buya Hamka itu, berat sekali beban hidup, berat sampai mati, beratnya sama. Tapi karena bebannya berat, walafat ala kazitra, namanya menjadi tinggi. Orang-orang yang dikenang namanya, yang menjadi cerita namanya, orang-orang yang menghadapi beban-beban berat sepanjang hidupnya. Nabi Ibrahim tidak mudah jadi Nabi Ibrahim itu. Makanya kata Allah, wa izib tala Ibrahim bikalimatinnya, wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ibrahim sepanjang hidupnya selalu diuji oleh Allah dengan banyak ujian. Nah, ketika Ibrahim itu banyak dapat ujian, bertubi-tubi ujian, maka Nabi Ibrahim tinggi namanya. Salat sebut nama Ibrahim, salawat sebut nama Ibrahim. Kenapa? Karena wizard beban. Jadi Bapak Ibu, tidak apa-apa beban hidup berat, surganya tinggi. Makanya istri Fir'aun, kenapa surganya paling tinggi? Karena dapat suami paling berat, Fir'aun. Ajar itu dapat suami mirip-mirip Fir'aun. Surganya paling tinggi. Kalau dapat suami ustaz, mungkin surga itu bawah. Karena hidup ibu tidak baik. Ibu enjoy hidup ibu, tidak ada wizard yang membebani punggung ibu. Makanya makin berat beban itu, makin tinggi nama kita. Pasti itu ibu. Dan konsekuensi logis saja dalam hukum Adam itu begitu. Siapa yang berani memikul beban, dia akan berbeda posisinya. Bapak Ibu, saya bicara seperti ini, Bapak Ibu kira saya tidur-tidur makan-makan saja dari kecil itu? Tidak, tidak sedikit beban berat yang saya pikul itu. Tapi beban yang berat itu yang membuat warafakna, engkau akan terangkat dengan sendirinya. Makanya anak-anak itu ibu jadi kapi-kapi itu, campaan. Ya, kalau kapi-kapi itu anak itu ibu nak tinggi kan. Itu saja. Tapi coba baca sejarah orang-orang besar itu Buya itu misalnya Imam Syafi'i, lahirnya di Palestina, pindah ke Makkah, lalu belajar ke Madinah, lalu pergi ke Baghdad, lalu ke Kufah, lalu ke Mesir. Itu penderitaannya masalah. Ya, tidak ada zona nyaman dalam hidup Imam Syafi'i itu, tidak ada sampai mati. Maka beda nilainya. Imam Bukhari itu dari Bukhara, dari Tajikistan ke Uzbekistan, itu berjalan ke sana kemari, berjalan ke Mesir, berjalan ke Baghdad, berjalan ke Madinah, berjalan ke Makkah, mencari guru-guru, mencari para sahabat, para tabi'in, mencari sumber-sumber hadis sampai akhir hayatnya begitu. Tidak ada zona nyaman dalam hidupnya. Maka Imam Bukhari beda sebutannya. Nama Imam Bukhari beda dengan nama kita. Padahal kita sama-sama di dunia, tapi kenapa nama orang beda-beda? Wisrak, tergantung berat beban yang dipikul selama hidup. Berat beban inilah yang membuat nama kita menjadi tinggi. Ya. Jadi memang begitu, hukum Allah begitu. Nah, makanya warafakna laka zikra, karena engkau telah memikul beban yang berat. Lalu fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah mengatakan bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Ma'a itu beriring. Begitu kesulitan datang, di saat yang sama kemudahan ada. Tidak pernah kesulitan datang lebih dulu dari kemudahan. Kesulitan dan kemudahan itu satu paket. Di mana ada masalah, di situ pasti ada solusi langsung. Maka menjadi aneh kalau ada orang putus asa kalau ada masalah. Karena setiap masalah datang, solusi sudah ada bersama masalah itu. Cuma kitanya saja yang belum menemukan
kedudukannya. Bahkan hebatnya lagi, coba Bapak Ibu perhatikan redaksinya ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu diulang 2 kali. Pengulangannya beda pilihan katanya. Al-usr itu kesulitan, itu bentuknya ma'rifah namanya. Ma'rifah itu definite, jelas. Yusra, kemudahan, itu bentuknya indefinite, tidak jelas, tidak tentu, umum. Begini dalam kaidah bahasanya, bila satu kata itu definite diulang 2 kali, maka dia satu. Kalau kata itu indefinite diulang 2 kali, 2 beda. Misal, seorang guru itu masuk kelas, guru itu mengajar, definite, jelas. Guru itu masuk kelas, guru itu mengajar. Berapa orang gurunya? Satu. Orangnya sama. Tapi kalau saya katakan seorang guru masuk kelas, seorang guru mengajar, 2 itu. Karena indefinite, jelas. Kenapa al-usru itu ma'rifah, kesulitan? Kenapa yusra, kemudahan, nakirah diulang 2 kali? Maksudnya setiap satu kesulitan yang datang ada 2 kemudahan di dalamnya. Begitu hebatnya rahmat Allah itu. Allah datangkan satu kesulitan, bersama satu kesulitan yang datang itu ada 2 solusi. Lebih banyak jalan keluar daripada kesulitan. Lebih banyak kemudahan di dunia daripada kepayahan. Itu makanya kalau ada orang mati bunuh diri, kekal dalam neraka. Kenapa? Allah sudah menjamin satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Kenapa dia bunuh diri? Makanya orang bunuh diri itu dapat Nabi tidak mau mensalahkannya, karena dia kekal dalam neraka, dikuburkan saja seperti binatang. Kenapa? Dia tidak beriman, tidak yakin dia dengan janji Allah bahwa satu kesulitan yang datang itu kemudahannya jauh lebih besar, lebih banyak dari kesulitan itu sendiri. Nah, itu rahasianya kenapa diulang ini ayat 2 kali dalam bentuk pola kata yang berbeda. Al-usru itu ma'rifah dalam bentuk definite, kesulitan. Yusra dalam bentuk nakirah, indefinite, untuk menunjukkan kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Fa'iza faragta fansab, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, fansab, langsung kerjakan pekerjaan lain. Ini konsep kita Bapak Ibu ya. Al-Quran mengajarkan tidak boleh 1 detik pun waktu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Bila selesai satu urusan, fansab, langsung bekerja dengan urusan yang lain. Menganggur, pensiun, sudah. Dan kamus pensiun dalam Al-Quran ada. Pensiunnya mati. Pensiun ibu bisa mengatur waktu. Saya bangun jam berapa? Jam 4. Apa yang saya lakukan jam 4? Wudu, sholat, baca Quran, sampai azan subuh. Baik, dan subuh saya ke masjid. Habis subuh jam berapa? Jam 6 pulang, habis ceramah. Apa yang saya lakukan? Ada schedule waktu yang kita atur hari-hari itu. Dan kita evaluasi ini waktu saya patuhi atau tidak. Karena Bapak Ibu setiap detik akan ditanya Allah. Yang paling sulit di antara hisab nanti umur. Antum lihi ma'afna, usia yang kau lalui per hari, per detik, per jam itu akan ditanya apa yang kau lakukan di detik sekian. Ibu kok mau tadi lapor di pagi sampai siang apa nanti susah itu besok. Ya kalau sekarang silaturahim anak laki mungkin tidak sajam 2 jam mungkin masih bisa ikut tiap hari pagi dan duduk lapor ke otak. Padahal kata Allah tidak boleh 1 detik pun yang tidak ada guna manfaatnya. Fansab, fa itu maknanya takkib. Takkib itu segera, santai itu tidak ada. Tidak boleh. Makanya coba Bapak Ibu apa ya, perintah Allah itu fansab. Fansab itu dari kata nasib. Nasib itu artinya nasib. Jadi maksudnya nasib. Bagian nasib.
fansab, nasib kita ditentukan kemampuan kita mengatur waktu kita. Begitu nasib kita. Orang yang mengatur waktu dengan baik, disiplin dengan waktu, menghargai waktu, nasibnya beda. Percayalah dia. Itu makhluk fansab. Orang-orang seperti itu, Pak Habibie, itu cuma lihat baca sejarah hidupnya mengatur waktu. Seperti itu Hatta, orang-orang mulia, orang hebat itu coba perhatikan cara mereka mengatur waktu. Tidak ada yang mubazir yang terbuang waktunya. Dan mereka sudah mengevaluasi ini hari ini kejadian ini terlaksana enggak? Dulu ulama-ulama begitu. Anak-anak ini kita ini yang tidak ada sekarang. Pokoknya ibu-ibu aja ya, nanti salah, tidak ada urusan waktu tunggu dan bertanggung jawab, tidak bisa begitu. Ya, kayak saya sekian, dah bangun, lalu ke masjid sudah, lalu ngajar, dah, ada lagi taklim, sudah mulai ada istirahat. Itu harus ada schedule waktu kita hari-hari. Kalau waktu sama banyak, tapi belum waktu banyak tapi manfaat. Kalau tidak ada manfaat, kalau waktu sama, karena fansabnya beda. Pengaturan waktu beda. Anak-anak ini memang dari pagi sampai sore main HP, tidak ada disiplin waktu. Orang yang mau ngaji dulu ini, sama saja. Kenapa Bapak Ibu tidak ada target harian? Hari ini misalnya sekian ayat, hari besok misalnya sekian ayat, hari ini sholat sunat sekian rakaat, hari besok saat puasa sekian rakaat. Hari ini hafalnya sekian, ini bacanya sekian. Kenapa kita tidak membuat schedule waktu? Pada Allah mengajarkan begitu. Faiza faragta, bila engkau sudah selesai dari satu urusan, fansab, jangan menganggur, jangan biarkan waktu berlalu. Fansab, cari agenda berikutnya, selesaikan. Karena nasib, makanya orang di akhirat itu surganya sama. Surga orang sama surga. Maka surga itu 100 derajat. Yang paling rendah sampai yang paling mewah. Apa yang membuat orang itu berbeda derajat surganya? Kemampuannya memaksimalkan waktu, karena waktu dikasih sama. Makanya ketika manusia sampai di alam barzakh tidak balik ke dunia, apa kata manusia? Ya Allah, farji ya Rabbi irji'uni, ya Allah pulangkan saya. Ya la'ali amalu salihan fi ma taraktu, saya ingin menjemput amal-amal saleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Dulu kan umurnya saya kasih sama dengan simpulan. Simpulan sama dengan usianya dengan kamu 60 tahun sama, tapi mereka itu bisa, kamu kok tidak? Makanya kata Allah itu awalam nu'ammirkum, umurnya sama, dikasih umur lebih panjang malah engkau tahu. Cuman masalahnya kita tidak maksimal memanfaatkan usia yang ada. Makanya Allah ingatkan faiza faragta fansab, bila kamu sudah selesai dari satu urusan, jangan bermenung. Istilah pensiun itu ada apa? Kalau pensiun berlutu di rumah Tuhan. Ibu bikinlah agenda akhiratnya, agenda dunianya itu sudah pensiun, agenda akhiratnya tidak pensiun. Bikin agenda akhiratnya. Jam sekian sampai jam sekian kuah, jam sekian sampai jam sekian kuah, jam sekian sampai jam sekian kuah. Itu agenda akhiratnya. Kok dunia udah kekayaan, akhiratnya agenda akhiratnya. Kenapa kita tidak berbuat begitu? Itu dari pagi sampai siang Bapak dulu di posko. Mungkin posko, ya posko minum. Ya, pagi di timur di posko telepon kawan dan sore kurang jika amalkan. Itu Bapak Ibu lah kalau bibitnya. Terakhir kata Allah wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu sajalah engkau berharap. Jadi kalau sudah maksimal diatur waktu, dimaksimalkan waktu yang tersedia. Laban buat sesuai kemampuan yang ada, kata Allah, kembalikan harapan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan, maka berharap saya hanya kepada Allah. Karena boleh jadi Bapak Ibu kita mengatur segala sesuatu yang berlaku dalam aturan Allah. Bisa jadi begitu. Kita sudah merancang ini, ya tetap bukan rancangan Allah yang terjadi. Makanya kita berharap taufik dari Allah. Apa itu taufik? Kesamaan antara keinginan kita dan kehendak Allah. Itu taufik namanya. Bapak Ibu sekarang dapat taufik. Tadi inginkan saja, Allah pun menghendaki sampai. Ada yang tadi ingin ke masjid tapi tidak jadi sampai ke masjid karena ada penghalang.
taufik. Jadi taufik itu penting. Apa yang kita inginkan dari kebaikan, yang kita rancang dari kebaikan, ternyata rancangan kita disetujui oleh Allah. Makanya ila rabbika farghab, berharaplah kepada Allah, semoga rancangan kebaikan yang kita rancang ini direstui dan diberikan kekuatan oleh Allah kita melakukan. Banyak orang berencana yang baik-baik tapi tidak bisa terlaksana. Kenapa? Tidak mendapat taufik. Nah, itu makanya kita perlu berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, maka berharaplah hanya kepada Tuhan. Nah, itulah pesan di surah Al-Nasr ya. Agar kita ini beda posisinya, beda cerita hidupnya, beda nanti posisinya di sisi akhirat. Tergantung beban yang kita pikul di dunia, tergantung kemampuan kita dalam mengisi waktu yang Allah sediakan. Makin baik waktu kita atur, fansab, makin baiklah nasib kita di akhirat. Itu pasti ya. Makanya Bapak Ibu yang datang subuh gini, nasibnya akan sama dengan yang datang subuh saja kan. Ya karena pengatur waktunya beda, rencana hidupnya beda. Tidak mungkin Allah samakan nanti hasilnya di akhirat itu. Ya. Termasuk nanti orang ketika nampak subuh kau lebih tinggi bertanya, "Wah, sini subuh dan tahajud." Dan tidak tahajudnya, "Wah, orang dah subuh dan ya dah sudah tahajud baca Quran, ayo nak ayo lalu di subuh." Beda. Beda apa? Beda segala. Dunia saja juga begitu, apalagi di akhirat. Nah, itulah dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu di yang tu lah kartu boleh tak kelamu atau kartu boleh bapak yang pilih mana boleh. Dirancang kartu boleh kena pilih mau tahu ya kan. Sebelum kini Pak target akhirat aku itu lah penting tu Ibu. Nah, kalau tidak ada di target tak bisa ada. Serangkali diciptakan target tak tercapai je. Apalagi dikalahkan dalam apa jadi saja. Bisa dalam khusus yang tak mencukupi rancang. Hari-hari itu apa yang Bapak Ibu lakukan dari kebaikan-kebaikan. Evaluasi, kita capai dah target Allah. Itu makanya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang tolong periksa persiapan hari esoknya sudah maksimal belum? Periksa. Kalau kita akan menghadapi hari esok, nah untuk hari esok sudah maksimal kalau periksa tiap hari. Itu perintah Allah begitu. Ya, jadi hidup kita evaluasi itu. Ya, rugi lebih kurang itu. Makanya kata Allah, semua manusia akan merugi dan celaka kecuali yang beriman, beramal saleh, bertawassul bil haq, bertawassul bis sabr. Itu pentingnya ya. Nah, itulah waktunya. Ya. Kalau lagi sibuk Ibu, dia pada kaki pulang sudah subuh dulu ada ceramah dulu. Ya kan mana cari pulang. Kamu makan minum malu kebanyakan makan minum. Kebanyakan makan minum. Ibu jadi pulang bantu ibu suka gitu sih kalau berbuka. Ya, wudhu dan agak kaget. Kalau minimal diampuni dosa. Kalau ibu tuh gitu sih sampai diperlu, tapi dosa diampuni. Nah, begitulah untung kebaikan yang harus kita kejar di sisa-sisa waktu kita. Begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka